Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Syam dengan NPM 22550108 dari kelas PSTC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya selama mengikuti program Bangkit 2004. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman saya selama Bangkit sebagai CC Cohort atau Cloud Computing Cohort yang relevan dengan mata kuliah TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi. Pertama, di dalam program Bangkit ini terdapat sebuah proyek atau proyek akhir yang biasa disebut capstone project, yang dimana capstone project ini dilakukan atau dibuat untuk memenuhi kriteria kelulusan dari Bangkit itu sendiri. Yang dimana pada proyek kali ini saya berkesempatan menjadi ketuanya dan memimpin tim capstone project ini, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi hasil akhir. Dan kami menggunakan manajemen pendekatan proyek yang terstruktur untuk memastikan setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas. Kemudian pada tim capstone ini saya terdiri dari 7 orang. Di sini kita bisa lihat. Nah, yang dimana kebanyakan dari mereka ini berasal dari luar Unila, yang di dalam tim ini terdiri dari 2 MD atau Mobile Development, 2 CC atau dua Cloud Computing, dan dari 3 ML atau Machine Learning. Yang dimana menurut saya ini setiap pembagiannya sudah sangat pas dan cukup. Dalam proyek Capstone ini, kami membuat sebuah aplikasi dengan tema yang kami pilih, yaitu Empowering Man Holistic Approach atau tentang pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang kami mengambil tema pendidikan. Jadi aplikasi yang kita buat ini namanya yaitu Minecraft, seperti yang di awal tadi. Nah, di sini mungkin saya hanya bisa menjelaskan detail dari teknologi yang digunakan, yaitu dari cloud computingnya saja. Mungkin saya akan membahas tipis-tipis dari AMD dan ML juga. Nah, di sini jadi kita menggunakan GCP atau Google Cloud Platform karena dari pihak Bangkit sendiri telah menyediakannya, dan Bangkit ini juga bekerja sama dengan Google sehingga kami mendapatkan billing sebanyak $100, dan kami juga mengklaim free trial dari GCP ini sebanyak $300, sehingga total billing yang kami dapatkan itu kurang lebih $400 atau sekitar 6 juta kredit dari GCP ini untuk membangun aplikasi yang kita kerjakan, termasuk layanan API, infrastruktur BN, dan sistem monitoring. Nah, di sini bisa kita lihat di sini terdapat cloud arsitekturnya, yang dimana di sini di client side atau di front end-nya itu menggunakan mobile device yang dari bagian mobile development, yang dimana dia akan merequest API yang disambungkan ke load balancer, yang dimana load balancer ini berfungsi untuk mengatur request atau traffic backend serve dari backend side-nya, yang dimana di backend side ini kita menggunakan Cloud Run untuk service-nya. Di sini kita bisa lihat terdapat kurang lebih 5, yang dimana di sini juga kita menggunakan di bagian machine learning-nya kita menggunakan Vertex AI Text Prediction. Kemudian untuk menghubungkan atau komunikasi antar service-nya kita menggunakan pub and sub. Kemudian di data layer-nya di sini kita bisa lihat kita menggunakan Cloud SQL, lebih tepatnya kita menggunakan PostgreSQL, dan yang terakhir di sini kita menggunakan memory store, yang dimana penggunaannya untuk sesing atau, dan untuk pengelolaan sumber dayanya selama pekerjaan ini kami berupaya untuk menekan biayanya sedemikian rupa sehingga setelah dihitung-hitung menggunakan Google Cloud Calculator, di sini kami menghabiskan sekitar 4.917.858 per bulan. Bisa dibilang kami memaksimalkan sebaik mungkin sumber daya yang dapat kami gunakan. Yang dimana billing yang kami dapatkan itu sekitar 6 juta, dan di sini kita bisa lihat habis 5 juta. Nah, di sini juga kami belajar tentang keamanan teknologi informasi melalui sesi ILT, yang dimana kita juga melakukan penerapannya di course yang
dalam GCSB atau Google Cloud Skill Boost bagian DevSecOps. Kemudian hal ini juga mencakup manajemen risiko pengelolaan data dan layanan berbasis cloud. Dalam proyek Capstone kami sendiri, di sini kami menggunakan layanan-layanan yang ada di GCP itu sendiri atau bawaan dari layanannya. Selain itu juga kami menggunakan layanan VPC atau di sini bisa dilihat Virtual Private Cloud untuk tambahan dari keamanan itu sendiri, sehingga kami dapat membagi partisi-partisi dalam cloud sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya. Selain itu juga seperti yang dilihat di awal tadi, kita menggunakan load balancer yang dimana itu juga berfungsi untuk sebagai keamanan, terutama untuk menahan serangan DDoS. Kemudian saya memimpin tim ini juga dalam menyelesaikan proyek dan mengevaluasi setiap pekerjaannya di tiap minggu. Jadi setiap minggu kami melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi dan kami juga berkoordinasi dengan advisor yang ada di Bangkit ini. Dan kebetulan di program Bangkit ini kami memilih advisor di bidang machine learning dan project management. Nah, di sini contohnya yang sedang ditampilkan ini ketika kita bertemu dengan machine learning advisor yang dimana di machine learning advisor ini kita mendapatkan beberapa masukan. Nah, di sini bisa kita lihat contoh masukannya seperti, nah, contohnya di sini kita menggunakan data yang kurang proper sehingga kami membutuhkan data yang lebih. Kemudian juga kita disarankan untuk mengganti model yang kita gunakan menjadi model yang lebih kecil seperti Albert yang direkomendasikan oleh advisornya. Kemudian kami juga disarankan untuk training lebih-lebih lagi sehingga dari modelnya itu sendiri optimize. Ya, mungkin cukup sekian pengalaman saya dari Bunga Bangkit yang relevan dengan mata kuliah TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi. Semoga dapat menjadi pertimbangan pengajuan konversi mata kuliah ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.